sampaikan bahwa penelaahan Alkitab PA yang biasanya diadakan minggu ini kita tunda sampai dengan minggu depan ya. Jadi saudara, sekali lagi PA akan diadakan minggu depan dan bahan juga sudah disediakan, dapat saudara ambil untuk mempersiapkan seminggu ini sehingga kita dapat PA bersama-sama dan beroleh berkat dari Tuhan. Yang kedua, juga perhatikan untuk acara jalan bareng-bareng hari ini diharapkan saudara dapat, yang belum dapat mendaftarkannya supaya kita dapat memperoleh kepastian mengenai keberangkatan kita mengenai hal ini. Ya, kita akan bersukacita di dalam kebaktian Padang dan juga menikmati kasih persaudaraan. Saudara, meskipun hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita dengan sederhana, tidak seperti biasa kita mengundang banyak kalangan, kita mengadakan secara intern, tetapi saya berdoa tidak akan mengurangi rasa syukur dan sukacita kita telah memasuki usia ke-19 dari gereja kita ya. Tuhan menolong kita, kepala gereja, dan kita juga tahu bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Di hari ulang tahun gereja ke-19 ini, dan sekaligus hati kita juga menyatukan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang juga merayakan Dirgahayu yang ke-69. Saya mengajak saudara untuk kembali mendengar apa yang sudah kita baca dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Allah berfirman kepada manusia yang pertama, yang terpisah dari Allah oleh karena jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah memanggil manusia itu, Kejadian 3:9. Saya mau sudah garis bawahi. Tuhan Allah memanggil. Sekali lagi, kata yang dipakai adalah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau? Where are you?" Itu tema kita. Dan saya harapkan ayat firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh menjadi juga panggilan dan pertanyaan buat kita semua. Di manakah engkau? Ini ayat yang sangat kontroversi. Dalam pengalaman saya, setiap kali saya berjumpa dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain dalam dialog, selalu hampir sering sekali ya saya mendapat pertanyaan, mengapa Alkitab menulis hal yang demikian ini? Kalau Allah, Tuhan Allah itu maha tahu dan Adam dan Hawa itu bersembunyi oleh karena dosa, mengapa Allah tidak tahu kalau dia itu maha tahu dan harus kemudian bertanya-tanya dan mencari-cari Adam dan Hawa dan berkata, "Di mana engkau? Where are you?" Dari sebabnya tadi saya katakan untuk kita menggarisbawahi. Alkitab sangat jelas berkata, bukan Allah bertanya-tanya, katakan, tetapi dikatakan apa tadi? Allah, jangan lupa, memanggil saudara. Jadi ketika Tuhan Allah bertanya kepada manusia, "Di manakah engkau?" Tuhan bukan bertanya, "Di mana kamu itu berada? Di mana kamu tinggal?" Kalau ini ditujukan buat kita sekarang ini juga, Tuhan tidak sedang bertanya kepada saudara, "Di mana saudara itu tinggal? Apakah di Cupertino atau di Palo Alto atau di Fremont atau di mana? Di mana engkau?" Bukanlah pertanyaan saudara. Sesungguhnya Tuhan Allah bahkan tidak sedang bertanya, melainkan Tuhan Allah sedang memanggil manusia. Saya mau garis bawahi di situ, sedang memanggil manusia, dan panggilan itu berlaku sejak daripada Allah memanggil manusia yang pertama. Dan itu sebabnya adalah hari ulang tahun gereja ke-19 ini, dan juga hari kemerdekaan bangsa dan negara yang ke-69. Mari kita dengar suara Tuhan ini. Entah sayup-sayup, tetapi ini firman Tuhan berbicara, bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi juga kepada saya dan saudara hari ini, saat ini. Where are you? Ini adalah sebuah panggilan dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Allah ingin manusia dekat dengannya, karena untuk itu manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi sekutu Allah, menikmati hubungan persekutuan dengan Allah, bukan untuk bersembunyi,
bukan untuk terpisah daripadanya. Tuhan Allah ingin manusia memuliakan namanya. Untuk itu kita diciptakan agar menjadi gambar dan rupa Allah, kemuliaan Allah, dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita baca kembali apa yang dikatakan firman Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, suratnya yang pertama, pasalnya ke-10, ayat yang ke-31. Dan dengar, ini panggilan Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Saya rasa oleh karena kalau mau ditaruh di target hidup manusia, makan dan minum itu nomor 1, bukan? Itu sebabnya ini disebut lebih pertama, makan dan minum. Dan kemudian yang lainnya sudah dapat daftar ke bawah semuanya. Dan seluruh aktivitas kehidupan kita ini dikatakan lakukanlah semuanya itu untuk apa saja? Untuk apa saja? Saudara bertanya hari ini, saudara hidup hari ini, makan, minum, dan daftar selanjutnya sudah dapat daftar beratus-ratus ke bawah. Untuk apa kita melakukan semuanya itu? Kita harus jawab hari ini. Itulah panggilan Tuhan hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, guys, bawah itu. Dan itulah panggilan Tuhan kepada manusia pertama. Dan itulah panggilan kepada kita hari ini. Ungkapan Tuhan Allah memanggil manusia, membuat manusia memiliki panggilan Allah dalam dirinya. Saya lagi Tuhan, ini garis bawah yang sangat penting. Sudah sadar hari ini, sebagaimana Adam dan Hawa dipanggil oleh Tuhan, saudara dan saya hari ini pun menerima panggilan Tuhan itu. Oleh karena firman Tuhan berkata, tak ada satupun di antara kita saat ini yang tidak memiliki panggilan dari Allah. Jika kita bicara tentang panggilan orang percaya, jelas datanya apa yang muncul dalam benak kita. Sebagai pendeta, seringkali kalau saya berbicara panggilan Tuhan dan saya tanyakan, yang muncul di benak kita, panggilan Allah itu paling puncaknya pendeta. Ya, saudara merasa dipanggil Tuhan itu kalau jadi pendeta. Lalu ke bawah ranking berikutnya kalau sudah dipanggil menjadi misionaris. Ranking berikutnya ke bawah, ya paling jauh kita dipanggil kalau jadi yang penatua, majelis gereja, atau kita merasa dipanggil Allah kalau kita ini terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita ini. Dan tidak salah, itu juga panggilan Tuhan. Tetapi mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Panggilan Tuhan kepada manusia pertama itu bukan hanya ada di sekitar gereja atau di dalam dinding gereja, atau hanya berupa aktivitas gereja dalam kehidupan kita. Panggilan dan tujuan hidup yang merupakan tujuan Allah, sebagaimana baru saja kita baca dari surat Korintus tadi, menyatakan dengan sangat jelas tujuan Allah memanggil kita bersama. Di mana saja, apapun yang kita lakukan, itu berarti baik di dalam gereja, terlebih-lebih, ya, saya kata, terlebih-lebih pada waktu kita keluar dari gereja, dalam kehidupan kita, sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di situ letak panggilan Tuhan yang lebih utama dalam kehidupan kita. Betapa menyijikkan aktivitas kegiatan kita, panggilan kita di dalam gereja, apabila sangat kontradiktif dengan apa yang kita lakukan selesai ibadah dan kita keluar dari gereja. Apa yang kita nyatakan, ujian dan apapun dalam gedung gereja, kontradiktif dengan kehidupan kita dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam studi kita, dalam apapun. Baunya menjijikkan di mata Tuhan. Panggilan tujuan hidup yang merupakan bagian dari tujuan Allah adalah di mana saja tindakan yang ditandai dengan kasih dan saling mengasihi, di situ Allah dan kerajaan Allah hadir. Itu sebabnya mari kita dengar dari sejak awal gereja mula-mula kita sebut sebagai gereja-gereja tradisional, gereja-gereja Katolik, gereja-gereja pada waktu itu.
gereja-gereja ortodok, gereja-gereja dan seterusnya reformasi. Terus sampai dengan hari ini, kalau saudara datang ke kelompok gereja Protestan yang berada di daerah Prancis, TCR, yang mereka bernyanyi, Ubi caritas et amor. Itu canting para romo, para biarawan dalam gereja terus didengungkan, Ubi caritas et amor, ubi caritas, yes ibi, yes. Dan itu terus diulang. Di mana ada kasih dan cinta, di situ Tuhan ada. Dan ini tidak berlaku hanya ada di dalam gedung gereja, terutama dimanapun kita berada. Di mana ada kasih, di mana ada cinta, di situ Tuhan hadir. Mari kita dengar panggilan Tuhan ini. Seorang ningrat kaya raya, saudara, menghina seorang sopir taksi dengan mengatakan, memang apa kerjamu tiap hari? Ya, dia tahu itu tukang sopir taksi. Saudara. Sang kaya ini berharap sang sopir taksi akan mengiba dan mengatakan, ya, saya berjuang untuk mencari sesuap nasi. Saya itu banyak tujuan kita untuk bekerja. Mengapa saya bekerja? Untuk makan, cari makan, Tuhan. Atau saya cari setoran. Kalau itu sudah dapat kita menumpuk harta lebih banyak dalam kehidupan ini. Tetapi sopir taksi ini alih-alih dalam mengatakan dia cari uang atau dia cari makan dari sopir, dia berkata, kerja saya setiap hari adalah menghantar suami istri berjumpa dengan pasangannya, mengantar orang tua bertemu dengan anaknya, membawa anak-anak pergi ke sekolah, membawa orang menuju ke tempat kerjanya, membawa orang untuk bertemu cucu dengan orang tuanya. Kerja saya adalah mempertemukan orang-orang yang saling menyintai. Dan saya mengajak saudara untuk merenungkan perkataan ini. Mungkin dalam hati saya berkata ini, sopir taksi moto hidupnya seperti yang kalau di Indonesia itu Nokia, di sini kurang populer ya. Kalau di Indonesia sempat populer bukan ya, tiap hari di televisi Nokia. Apa motonya Nokia? Connecting people gitu ya. Wah, ini Nokia ini sopir taksi. Sopir taksi ini meskipun dia menjadi sopir taksi, dia menjalani panggilan hidupnya dari Tuhan. Jadi sopir taksi, pekerjaannya sehari-hari dihayati dalam kasih. Mari kita lihat semua profesi dalam hidup. Dan apa sekarang profesi saudara? Apakah saudara mendengar suatu di mana engkau? Di mana engkau? Panggilan dokter saya rasa adalah kasih. Kalau dia sungguh-sungguh dokter dengan segala etik dari dokter, dia tahu tujuannya adalah untuk menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya oleh karena rupa-rupa sakit penyakit dalam kehidupan ini. Panggilan yang semacam ini, saudara, tidak lain adalah panggilan untuk mengasihi sesamanya yang menderita. Dan saya garis bawahi, kalau ada dokter panggilannya adalah untuk menjadi kaya, saudara, dia sudah tersesat dalam kehidupannya. Bahwa seorang dokter menjadi kaya tidaklah salah, saudara. Tetapi kalau dia menjadi dokter dan tujuannya adalah untuk hidup kaya, saudara, maka itulah yang menimbulkan banyak kasus di Indonesia, pasien sekarat meskipun di depan gawat darurat, saudara, tetapi karena tidak mempunyai uang, tidak ada pelayanan buat mereka. Seorang pedagang memang mencari untung, tetapi pada saat dia mencari untung dan menjalankan, apakah dia menjalankan panggilannya bahwa berdagang itu dengan jujur untuk tidak mengambil untung yang besar, saudara? Artinya, jika untungnya itu terlalu besar, maka dia juga sedang berdagang. Dia sedang memeras manusia.
Kalau seorang pegawai pemerintah negeri menjalankan panggilannya dengan mengabdi kepada bangsa dan negara, tapi jika yang dipikirkan dalam pengabdiannya itu hanya gaji dan uang, dan apalagi terus mendesak-desak orang untuk mengeluarkan tambahan dengan pungutan liar dan berbagai macam hal, ini pegawai negeri telah tersesat. Dan Tuhan bertanya, where are you? Seorang pemilik pabrik yang juga memikirkan kehidupan dan penghidupan karyawannya dan keluarganya, dan dia sadar bahwa begitu banyak manusia dan anak-anak di rumah bergantung dari dia, majikan dan tuannya, untuk kesejahteraan. Dan itu akan mengubah pemilik pabrik selain menjadi pemilik dan pengelola pabrik, juga orang yang akan memikirkan kasih dan mengelola kasih Allah untuk karyawannya. Jadi saudara, di hari ulang tahun gereja dan kemerdekaan bangsa dan negara kita, ketika kita bekerja, dan kita hanya mengejar-ngejar tujuan dalam hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, dan untuk terus menumpuk kerajaan bagi diri kita sendiri. Hari ini dengar suara firman Tuhan berkata, sudah tidak sembunyi dari hal ini, dan berkata, di mana engkau? Atau dengan kata lain, saya buat dengan kata-kata yang lebih kontekstual. Apa yang sedang kamu lakukan dengan pabrikmu itu, dengan pegawai negerimu itu, dengan doktermu itu? Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau kejar-kejar dalam kehidupan ini? Atau lebih tajam lagi kalau saya pilih kata-kata ini, mengapa kamu tidak melakukan panggilan yang kuberikan, bahwa untuk apa engkau ini aku ciptakan sebagai manusia? Sekali lagi, Tuhan tidak sedang bertanya, gimana engkau? Tuhan sedang memanggil kita. Tuhan memanggil saya dan saudara. Hampir 500 tahun yang lalu, saudara, Martin Luther, Bapak Gereja Reformasi, ditanya, Bagaimana kita mengasihi dan melayani Allah? Itu tema utama di dalam gereja. Apakah mengasihi dan melayani Allah hanya ada di dalam gedung gereja ini, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk khotbah? Martin Luther bertanya, yang lebih utama daripada saat saudara mulai keluar dari gedung gereja itu, apakah itu ada di pabrik saudara? Apakah itu ada di dalam status saudara sebagai pegawai negeri? Apakah itu ada di dalam waktu kita makan, waktu kita minum, waktu apapun daftar yang kita bawa? Lakukanlah semuanya itu bukan untuk membusungkan dada, membangun kerajaan diri kita sendiri, kemuliaan, untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi dan melayani? Itu ditanyakan kepada Martin Luther. Dan ini jawab Bapak Gereja. In commune per facusiani. In commune per facusiani. Kita mengasihi dan melayani Allah. Ketika kita mengasihi dan melayani sesama, baik di dalam gereja, terlebih-lebih di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.